Hai teman-teman oprek UGM, balik lagi sama Pelangi pastinya di liputan wawancara oprek. Dan sekarang seperti biasa Pelangi bakal wawancara ini organisasi dari UGM. Dan daripada kebanyakan opening mungkin kita langsung ketemu aja sama kakaknya. Hai kak. Halo. Oke, boleh dong kenalin namanya siapa dan dari organisasi mana nih? Oke, halo teman-teman oprek UGM. Kenalin, nama aku Mutia Husna. Kalian bisa panggil aku Mute. Aku dari Psikologi angkatan 2020 dan aku dari organisasi KRSBH UGM dari GMRT UGM. Oke, KRSB IHA, KRSBHA UGM ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembicaraan yang mungkin banyak ditanyain sama teman-teman, boleh dong flashback dikit untuk diceritain bagaimana sih kisah terbentuknya KRSBIH ini. Oke teman-teman, jadi KRSBIH itu kepanjangannya Kontes Robot Sepak Bola Indonesia bagian humanoid. Nah, awalnya KRSBIH di UGM ini udah terbentuk dari tahun sekitar 2010 ya kalau nggak salah, udah 13 tahun yang lalu. Tapi di awal-awal itu namanya tuh Roboshoot. Nah, Roboshoot ini berlangsung sekitar 2 tahun, kemudian berganti nama menjadi Alpha Robi. Nah, Alpha Robi itu berlangsung sampai di tahun 2023 ini. Nah, rencananya sih untuk tahun depan mau ganti nama sebagai penanda kalau misalkan kita akan memulai sesuatu yang baru gitu. Oke, generasi terbaru gitu ya. Iya, betul. Oke, menarik sekali. Oke deh. Nah, masuk nih sekarang ke pembahasan utamanya nih ya. Aku pengen tahu nih dan teman-teman juga pengen tahu kenapa sih alasan KRSBIH ini buka oprek untuk tulisannya 2024 ini ya Kak. Boleh dong diceritain kenapa? Oke, mungkin karena emang udah dari tahun ke tahun aja kali ya, kita selalu buka kesempatan untuk anggota baru untuk menggantikan anggota-anggota tua yang mungkin memang udah harus lengser gitu kan. Jadi kita gantikan sama anggota-anggota muda yang lebih fresh dan mungkin lebih punya inovasi baru atau pengalaman yang mau mereka capai, atau mungkin mereka mau mengaplikasikan ilmu-ilmu yang udah didapat di kuliah di tim KRSBIH ini kayak gitu. Dan sebagai ladang kesempatan juga ya buat teman-teman ya. Bener banget. Nah, kalau untuk manfaatnya tersendiri nih, boleh dong ditarik hati buat teman-teman yang nonton. Manfaatnya tuh apa sih kalau teman-teman join di organisasi ini? Manfaat saat bergabung maupun ketika sudah lulus gitu. Oke, teman-teman mungkin kalau jawabannya bercanda nih ya, teman-teman bakal nyobain tahu walik enak atau takoyaki dijajanin sama manajernya. Waduh. Sering dapat pizza limo dari para dosen, terus juga bisa dapat kawan ngelaprak sampai pagi, bisa dangdutan atau karaokean di bengkel. Nah, tapi kalau misalkan jawaban seriusnya, teman-teman bisa dapat pengalaman baru, pengetahuan baru, teman-teman juga bisa mengaplikasikan pengetahuan yang mungkin emang udah didapetin dari kuliah gitu ya, diaplikasikan ke dunia nyata untuk membuat sebuah robot. Terus juga teman-teman bisa mengasah hard skill dan soft skill yang mungkin akan sangat berguna untuk karir teman-teman ke depannya. Dan yang paling penting adalah teman-teman juga bisa bangun relasi dan bangun portofolio, apalagi kalau misalkan nanti bisa menang gitu. Benar banget. Waduh, seimbang banget nih ya kayaknya lingkungannya ini. Kayak walaupun kita tahu lah ya tim ini kayak bekerja keras banget nih otaknya, tapi di satu sisi juga dijajanin tadi. Iya, masih happy-happy, tenang bener aja. Banget, waduh, jangan sampai dilewatin sih teman-teman. Nah, aku juga pengen tahu nih, gimana sih tipe-tipe yang tim ini pengenin atau sasaran kriteria apa yang dibutuhin untuk masuk ke sini? Oke teman-teman, mungkin sangat simpel aja ya. Kita hanya butuh teman-teman UGM angkatan 2022 dan angkatan 2023 yang punya tekad kuat dan motivasi yang kuat untuk bergabung jadi anggota tim KRSBIH UGM, dan tentunya menjadi anggota tim GMRT UGM, dan tentunya punya tekad yang kuat untuk bisa menangin lomba-lomba yang mungkin akan kami ikuti. Kayak gitu aja sih. Dan mungkin poin plusnya buat teman-teman yang punya kemampuan khusus yang berkaitan dengan divisi-divisi yang mungkin mau teman-teman daftar, misalnya kayak elektronis bisa desain board atau bisa nyolder, mungkin mekanis bisa gamtek gitu ya atau desain. Terus buat teman-teman yang daftar programmer mungkin bisa punya kemampuan ngoding ROS atau OOP kayak gitu sih. Sesuai passion aja gitu ya, biar nyaman ya teman-teman. Bener. Tapi kalau misalnya teman-teman juga nggak ada, belum jago gitu ya atau belum bisa, itu nggak apa-apa banget. Nanti teman-teman bisa sekalian belajar di tim KRSBIH ini. Baik banget nih ya, sekalian mengancah pendidikan, ilmu-ilmu baru mungkin ya. Betul. Wawasan kita Semua jadi bisa luas. belajar bareng. Bener banget. Nah, kalau untuk timelinenya nih Kak, dari kapan sampai kapan opreknya bakal dibuka?
buka? Kami udah buka oprek kemarin open form dari tanggal 11 sampai tanggal 17 besok. Terus nanti ada periode penugasan, nanti kami ngasih tugas gitu ya ke teman-teman sesuai divisi yang didaftarin masing-masing dari tanggal 20 sampai 24. Habis itu nanti akan dilangsungkan wawancara di tanggal 24 sampai 27 November. Nah, kemudian nanti ada seleksi internal dari tim kami, lalu akan dilangsungkan pengumuman anggota baru di tanggal 30 November insya Allah kalau lancar. Oke, masih ada waktu buat teman-teman persiapin berkas-berkasnya ya mungkin ya yang dibutuhkan. Itu bisa masih ada 5 hari lagi mungkin ya. Cukup lah ya. Cukup banget itu mah. Oke deh, Kak Iman udah di-spillin. Sekarang kita butuh nih spillan. Posisi apa yang dibutuhin dan job desk-nya tuh apa aja sih yang ada? Oke, mungkin tadi udah aku spill dikit. Kalau posisi yang kami buka untuk oprek itu ada elektronis, mekanis, terus programmernya itu ada vision programmer sama motion programmer. Nah, mungkin buat job desk-nya aku nggak bisa jelasin satu-satu nih. Aku juga lupa dikit gimana gitu ya. Tapi jadi mungkin teman-teman bisa lihat aja di guidebook oprek kita, bisa diakses di Instagram @gmrtugm atau di Instagram @oprekugm. Oke, benar banget. Nah, ini nih pertanyaan yang cukup krusial dan cukup ditanyain sama teman-teman. Nah, kalau pendaftaran nih ada biaya nggak sih Kak? Dan juga kegiatan berkala itu membutuhkan biaya nggak sih dari teman-teman mahasiswa? Oke, kalau misalkan di tim kami itu sama sekali nggak ada biaya, baik itu biaya pendaftaran atau mungkin biaya saat menjadi anggota. Nah, kita tuh kayak nggak ada iuran kas gitu tuh nggak ada. Mungkin yang paling biaya yang keluar adalah biaya makan siang kali ya, atau biaya makan malam kalau lagi ngebengkel atau mau jajan kalau lapar kayak gitu aja sih. Biaya pribadi gitu ya kayak untuk pribadi. Oke. Betul. Baik ya, ini apa sih namanya, cukup ramah untuk mahasiswa. Bukan cukup ramah ya, memang ramah buat teman-teman mahasiswa. Paling yang boncos manajernya aja sih jajan-jajanin gitu. Tapi yang penting perut kita tenang dan senang. Waduh. Oke deh. Nah, untuk durasi kegiatan rutin dari KRSBIH ini kapan aja nih Kak? Ketika sudah bergabung? Oke, mungkin kalau ketika sudah bergabung itu efektif secepatnya gitu ya, kita akan mulai garap, mulai ngebengkel karena untuk mempersiapkan lomba yang ada di tahun depan mungkin di sekitar bulan Juni apa Juli gitu ya, itu untuk regional. Kemudian untuk nasional mungkin di sekitar bulan Oktober atau September. Nah, di tim kami itu menggunakan sistem kontrak selama 1 tahun, jadi teman-teman yang masih terikat kontrak dengan GMRT UGM itu akan terus memenuhi kewajiban sebagai anggota seperti itu. Nanti kontraknya selesai setelah tanggalnya selesai. Atau mungkin teman-teman biasanya juga perpanjang kontrak gitu, bisa sampai 2 tahun atau 3 tahun kayak gitu. Oke. Nah, untuk kegiatannya tadi disebut-sebut bengkel gitu ya. Nah, bengkel teman-teman nih di mana nih untuk lokasi kegiatannya? Oke, mungkin untuk bengkel tim kami sendiri itu berubah-ubah gitu ya, kayak nomaden. Jadi tergantung kebutuhan aja sih Kak. Karena kan kita butuh lapangan ya. Lapangannya tuh lapangan bola besar sekitar 9 x 6 meter ya kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan awal-awal gitu masih belum butuh lapangan, masih kayak garap-garap kecil-kecilan, nyicil, itu biasanya tuh di daerah N47 di depan asrama Putri Sendowo, di deket RSGM. Ya itu. Nah, kalau misalkan udah butuh lapangan besar nih, udah mendekati lomba, biasanya itu kita menyesuaikan aja sih dapat tempatnya di mana gitu. Tapi masih aman ya buat teman-teman mahasiswa Rancah gitu ya, karena nggak jauh-jauh banget dari kampus. Betul. Oke. Nah, kalau Testi nih dari kakaknya sendiri yang udah gabung, fleksibel gak sih Kak untuk ikut organisasi ini dengan kegiatan akademik di universitas? Oke, mungkin kalau ditanya fleksibel atau enggak, jawabannya cukup fleksibel ya, karena nanti untuk jadwal ngebengkelnya itu sesuai dengan tim barunya yang udah terbentuk, jadi sesuai kesepakatan tim baru kayak gitu. Jadi misalnya nih aku kasih contoh, tahun lalu itu biasanya 3 bulan awal itu garap dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Itu bisa aja setiap hari, mungkin bisa aja kalau misalkan lagi ada tugas dari ketua divisinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah mendekati lomba itu biasanya lebih intensif, bisa setiap hari dari sore sampai malam atau bahkan dari siang sampai malam kalau misalkan teman-teman lagi nggak ada kelas. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman yang nggak bisa hadir buat ke bengkel juga, itu nggak apa-apa banget. Yang penting bisa izin ke manajer atau ke kaptennya langsung dan menyertakan alasan yang jelas kayak gitu aja sih. Oke dah. Sekarang kita tiba di pertanyaan terakhir nih. Kesempatan buat kakaknya untuk mencuri hati-hati teman-teman. Nah, boleh dong dijelasin apa aja sih capaian dari tim KRSBIH ini? Lumayan banyak juga sih sebenarnya pencapaian dari tim kita itu.
karena kan kita sesuai namanya KRSBIH itu kontes robot sepak bola Indonesia bagian humanoid, itu kita diikutsertakan dalam lomba KRI yaitu kontes robot Indonesia. Nah kita mengikuti cabang sepak bola humanoid itu, dan biasanya tuh dari tahun ke tahun minimal loh ya kita menjuarai lomba di tingkat regionalnya. Dan pernah juga seperti di tahun 2021 atau 2001 dan 2020 itu kami menjuarai juara nasional juga di tingkat nasional. Kemudian juga di tahun 2013 dan di tahun 2018 itu kami juga mendapat juara di International Robot Contest atau IRC di Korea Selatan gitu. Nah harapannya sih juga di tahun 2024 ini nanti kalau misalkan teman-teman ikut lomba itu kami juga bisa masuk ke kancah internasional lagi gitu. Nah mungkin buat prestasi lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat langsung di guidebook kami, itu udah lengkap yang bisa diakses di IG GMRT UGM dan Oprek UGM. Bener banget, aduh udah banyak banget ya kan prestasinya, nggak cuma regional, juga kita bisa berkesempatan menangin di kaca-kaca internasional maupun nasional tadi. Nah, udah selesai nih Kak pertanyaannya, nggak kerasa ya. Makasih banget ya. Iya, cepet banget ya. Boleh. Aduh, boleh kan nih? Cut gitu Nanti bosan ya. Oke deh, makasih banget Kak udah mau ditanya-tanyain sama aku, perwakilan dari teman-teman Oprek UGM yang nanya-nanya di Instagram gitu ya. Makasih banget udah ngeluangin waktunya. Dan buat teman-teman yang mungkin kepo lebih lanjut, tadi bisa dicek di mana nih Kak? Di Instagram @GMRTUGM atau Oke. di Instagram @OprekUGM, di postingannya dicek ya. Bener banget. Nah pokoknya langsung aja stay tune di Oprek UGM karena kita juga setiap hari upload oprek-oprek yang sedang buka buat teman-teman mahasiswa UGM ya pastinya. Dan mungkin kita langsung aja say bye ke kamera Kak. 1, 2, 3. Oke. Bye.